Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan bilangan oksidasi unsur N pada reaksi SN plus 4HNO3 menghasilkan SnO2 plus 4NO2 plus 2H2O adalah penyelesaiannya. Jadi kita harus menentukan dulu nih unsur N-nya itu ada di mana aja. Kan ada di sini ya, ada di HNO3 dan NO2, ya kan? Nah, jadi kita selesaikan dulu satu-satu nih. HNO3 kita cari N-nya. Berarti H ditambah N ditambah O3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena senyawanya tidak memiliki muatan ya. Untuk nilai H sendiri itu plus 1, sudah dipastikan plus 1. N karena kita nyarinya N. O3 ini nilai O itu sama dengan min 2 ya. Terus dikali 3. Ini 1 ditambah N min 2 dikali 3 itu min 6. N sama dengan karena di sini min 6 kita pindah ruas jadi plus 6. Di sini juga sama kan, karena di sini plus 1 pindah ruas jadi minus 1. Hasil dari plus 6 sama min 1 itu sama dengan plus 5. Terus kita selesaikan yang NO2. Kita cari N-nya. N ditambah O2 sama dengan 0. Sama ya, ini kenapa sama dengan 0? Karena senyawanya tidak memiliki muatan. N karena kita carinya N plus nilai O itu sama dengan min 2. Ini dikali 2 sama dengan 0. N ditambah min 2 dikali 2 itu sama dengan min 4 sama dengan 0. N karena di sini minus jadi pindah ruas jadi plus 4. Nah, habis itu kita tulis nih HNO3 menghasilkan NO2. Ini kan HNO3 itu nilainya plus 5 ya. Terus NO2 itu nilainya plus 6. Berarti dari plus 5 ke plus 4 itu mengalami perubahan 1. Maka perubahan yang dialami oleh unsur N adalah 1. Oke. Selanjutnya untuk nomor 2 di sini ada soal tentang sifat koligatif. Sebelum saya membahas sifat koligatif, saya akan membahas ulang tentang materi sifat koligatif. Untuk sifat koligatif, TB itu artinya kenaikan titik didih dan TF itu penurunan titik beku. Nah, untuk rumus kenaikan titik didih dan titik beku itu rumusnya hampir sama. Nah, untuk yang KB dikali M ini rumus titik didih dan KF dikali M itu rumus titik beku. Nah, untuk yang elektrolit itu tinggal kita kali I lagi, kita tambah I aja ya. Jadi untuk untuk yang titik didih KB dikali M dikali I. Untuk yang titik beku KF dikali M dikali I. I itu apa sih? I itu adalah faktor Van Hout yang rumusnya itu 1 ditambah N dikurang I dikali alfa. Nah, tapi kalau misalnya L itu kuat, itu kita tinggal hitung ionnya aja. Ini contohnya itu seperti soal kita nih. Di sini kan AlCl3 itu kan elektrolitnya itu kuat ya. Berarti kita tinggal hitung aja jumlah ionnya. Kenapa ini bisa disebut elektrolitnya itu kuat? Karena salah satu ciri elektrolitnya kuat itu adalah tidak memiliki alfa. Di soal ini kita nggak ada alfa ya, berarti ini masuknya ke elektrolit yang kuat. Jadi kita nggak usah pakai rumus yang faktor Van Hout itu si I-nya. Berarti contohnya kayak ini ya. Kita untuk yang I-nya itu Al 3 plus 3Cl itu nilainya, yang untuk Al itu 1 dan yang Cl min itu nilai 3. Berarti 1 tambah 3 itu 4. Kita lanjut untuk kita bahas rumus mol dulu ya, molaritas. Untuk molaritas itu mol per Kg pelarut. Tapi kalau misalnya di soalnya itu ada gram, ada mr-nya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang satunya lagi, 1000 dikali gram pelarut dikali gram per mr. Bahas soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini, pada tekanan 1 atm larutan 13,3 gram AlCl3, mr itu
133,5 dalam 260 gram air, Kb-nya itu 0,2 akan mendidih pada. Nah, di sini kan akan mendidih. Berarti diketahuinya titik didihnya itu 100 derajat Celcius karena titik didih air itu 100 derajat Celcius kan. Untuk titik didih dari senyawa itu, maka kita harus hitung 100 derajat Celcius ditambah delta Tb. Untuk rumus delta Tb ini kan Kb dikali M dikali I. Nah, kita turunkan Kb. Untuk rumus molaritasnya kita pakai yang 1000 per P dikali gram per mr dikali I. Ini tinggal kita masukin aja ya angka-angkanya. Untuk Kb-nya itu 0,52, 1000 per P-nya itu pelarutnya 260 gram. Terus untuk yang gramnya itu 13,3 per mr-nya itu 133,5 dikali I-nya tadi kita udah hitung ya, I-nya itu 4. Maka 260 kita bisa coret sama 13,3 itu hasilnya 1 per 20. Maka 0,52 1000 per 20 dikali 4 per 133,5. Untuk 1000 dibagi 20 itu kita coret berarti hasilnya 50 ya. Kita jabarin lagi, 0,52 dikali 50 dikali 4 per 133,5 itu hasilnya 0,79. Kalau kita bulatkan berarti 0,8. Nah, maka titik didihnya adalah, tulis ya di sini. Derajat Celcius. Di sini ada soal nomor 3, yaitu sejumlah 18 gram zat elektrolit X tidak mudah menguap dilarutkan dalam 100 gram air memiliki titik didih yang sama dengan larutan K2CO3 itu 0,3 mol. Maka mr zat X-nya itu adalah, nah karena non elektrolitnya itu memiliki titik didih yang sama yaitu larutan K2CO3, maka kita bisa tuliskan delta Tbx sama dengan delta Tb K2CO3. Nah, kita tinggal jabarkan aja rumusnya. Untuk rumus ini kan Kb dikali 1000 per P dikali gram X dikali Grx per mr. Nah, untuk yang delta Tb ini karena di sini udah tertulis molar, berarti kita langsung aja tuliskan Kb dikali M dikali I. Kenapa I? Karena kita harus ingat ya, ini kan K2CO3 ini tuh elektrolitnya itu harus dikalikan sama I gitu kan. Nah, kita harus lihat dulu nih, ini tuh sifatnya elektrolit kuat atau tidak. Ternyata ini elektrolit kuat kan. Nah, untuk K2 itu bernilai 2 dan CO3 itu bernilai 1. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Ini kan sama-sama Kb nih. Ini kita bisa coret. Berarti kita coret aja ya Kb-nya. Kb-nya kita coret, ini Kb-nya juga kita coret. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya. 1000 dikali P pelarutnya itu adalah 100, dikali gramnya itu 18. Terus untuk mrx-nya itu memang kita cari. Nah, untuk M-nya itu 0,3 molalan 0,3. Terus untuk I-nya itu tadi kita udah cari kan, berarti 2 tambah 1 itu hasilnya 3. Nah, ini 1000 per 100 kita bisa coret nih, hasilnya 10 ya kan. 10 dikali 18 per mrx itu kita jumlahkan dulu yang ini hasilnya 0,9. Kemudian 10 kali 18 itu hasilnya 180 per mrx. Terus kemudian kita bagi 180 per 0,9 itu hasilnya 200. Jadi mr zat X nya itu adalah 200.